Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Daftar peminat Florian Wirtz di tahun 2022 semakin banyak. Dua raksasa Liga Inggris, Chelsea dan Manchester United, dilaporkan akan mencoba mendatangkan pemain Bayer Leverkusen tersebut. Menurut laporan tersebut, baik Manchester United dan Chelsea terpukau dengan permainan Wirtz. Mereka menilai playmaker 18 tahun itu punya kemampuan di atas rata-rata. Ia diyakini bakal jadi pemain top di masa depan. Itulah mengapa MU dan Chelsea akan mati-matian mencoba merekrutnya di musim panas tahun depan. Namun laporan itu mengklaim bahwa MU dan Chelsea harus menunggu 2 tahun lagi untuk merekrut Wirtz. Baru-baru ini, ayah Wirtz mengungkapkan bahwa sang putra masih ingin bertahan di Leverkusen. Ia menilai di Wirtz Lab adalah klub yang sempurna untuk perkembangannya. Sang ayah mengatakan paling cepat Wirtz baru meninggalkan Leverkusen di tahun 2023 nanti. Manchester United mungkin bakal patah hati dalam upaya mendekati gelandang Calvin Phillips. Sebab lewat sang agen Kevin Sharp, Phillips hanya ingin bertahan lebih lama di Leeds United. Manchester United punya ambisi besar pada musim 2021-2022. Walau sudah membeli Rafael Varane, Jadon Sancho, dan Cristiano Ronaldo, United masih belum puas. United ingin menambah satu pemain lagi untuk sektor gelandang. Beberapa media menyebut United kini mengarahkan bidikan kepada Calvin Phillips. Sang pemain diprediksi bisa didapatkan dengan nilai transfer 60 juta pound sterling. Tapi Phillips belum ingin pindah dari Leeds United. Leeds United jelas tidak ingin kehilangan salah satu aset besarnya. Bahkan sang pemilik klub Andrea Radrizzani dilaporkan siap memberikan kontrak jangka panjang bagi Phillips. Ia juga akan diberi kontrak dengan nilai tertinggi di skuad Leeds United saat ini. Phillips saat ini masih punya kontrak dengan Leeds United hingga Juni 2024. Gelandang Manchester United Donny van de Beek dikabarkan akan memilih untuk hengkang ketika jendela transfer Januari mendatang dibuka karena kesal dengan Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer memutuskan untuk melakukan 2 pergantian sekaligus pada menit ke-89. Jesse Lingard dan Fred masuk menggantikan Mason Greenwood dan Alex Telles. Saat itu jatah pergantian pemain United sebenarnya masih tersisa 1 lagi. Van de Beek pun merasa kesal karena tidak ikut dimasukkan ke area permainan. Dalam sebuah tayangan video terlihat jelas ekspresi kekesalan yang ditunjukkan Van de Beek di bangku cadangan Manchester United. Gelandang asal Belanda itu melepeh permen karet yang ia kunyah dan kemudian membuangnya dengan keras. Baru-baru ini beredar kabar bahwa Van de Beek akan menentukan masa depannya usai laga melawan Villarreal tersebut. Benar saja, Van de Beek memang sama sekali tidak dimainkan dalam laga tersebut. Kini seperti dilansir Daily Mail, Van de Beek pun diklaim akan kembali mencoba untuk meninggalkan Manchester United pada Januari mendatang. Donny van de Beek ingin tampil reguler guna mengamankan tempatnya di skuad Belanda pada pentas Piala Dunia 2022 mendatang. Everton sempat dikabarkan berniat mencoba meminjam Van de Beek pada akhir jendela transfer musim panas kemarin. Namun, proposal mereka ditolak oleh United. Bintang Manchester United Cristiano Ronaldo tengah memburu trofi penghargaan Player of the Month alias pemain terbaik bulanan Premier League kelima sepanjang karirnya. Pada Kamis 30 September 2021 malam kemarin, Premier League mengumumkan daftar nominasi untuk meraih penghargaan Player of the Month edisi September 2021. Ronaldo pun masuk dalam daftar nominasi tersebut bersama sejumlah pemain yakni Joao Cancelo, Antonio Rudiger, Alan Saint-Maximin, Mohamed Salah, dan Ismail Assar. Cristiano Ronaldo memang langsung menunjukkan performa gemilang semenjak direkrut dari Juventus dengan biaya 15 juta euro plus bonus 8 juta euro dari 3 laga yang sudah ia lakoni bersama MU di Premier League. Selama September, Ronaldo tercatat mencetak 3 gol, masing-masing 2 ke gawang Newcastle United dan 1 gol melawan West Ham United. Performa apik Ronaldo juga berlanjut di pentas Liga Champions. Usai membobol gawang Young Boys, Ronaldo baru saja menjadi pahlawan kemenangan United atas Villarreal.
Jika memenangi penghargaan Flyer of the Month edisi September, maka ini akan menjadi penghargaan kelima bagi Ronaldo setelah ia 4 kali meraihnya dalam periode pertamanya memperkuat Manchester United. Andai kini menang, Ronaldo hanya akan tertinggal 2 trofi dari rekor trofi Premier League Player of the Month terbanyak yang kini dipegang Sergio Aguero, yakni 7 kali. Sementara itu Harry Kane dan Steven Gerrard sejajar menempati peringkat kedua dan sama-sama meraih 6 penghargaan Player of the Month. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate mengakui bahwa Jadon Sancho beruntung mendapatkan panggilan ke skuad The Three Lions usai menjalani start buruk di Manchester United. Seperti diberitakan sebelumnya, Sancho masuk dalam daftar 23 pemain yang akan memperkuat Inggris dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 pada awal Oktober ini. Inggris akan menjalani 2 pertandingan lanjutan di grup I di jeda internasional kali ini. Mereka akan bersua dengan Andorra dan Hungaria. Laga melawan Andorra digelar pada 9 Oktober. 3 hari kemudian, Inggris akan bersua Hungaria di Wembley. Sejak direkrut dari Borussia Dortmund dengan biaya mencapai 73 juta pound sterling, Sancho belum mampu menunjukkan performa gemilang di Manchester United. Lebih lanjut, Southgate pun mengungkapkan niatnya untuk mengundangkan kesempatan kali ini guna mengajak Sancho berbicara mengenai proses adaptasinya di Liga Inggris. Selain itu, Gareth Southgate juga kembali menekankan bahwa Bundesliga dan Premier League sejauh ini jauh berbeda, dan Dortmund dengan United juga sangat berbeda. Real Madrid ingin mendatangkan penyerang baru pada bursa transfer musim dingin Januari nanti. Los Blancos dikabarkan ingin meminjam Edinson Cavani dari Manchester United. Dilansir dari El Nacional, Edinson Cavani masuk dalam radar Real Madrid. Raksasa Spanyol itu disebut ingin meminjam sang pemain pada bursa transfer Januari mendatang. Real Madrid percaya Cavani bisa menjadi opsi jangka pendek yang bagus sebelum mereka merekrut striker baru. Los Blancos ingin mencoba mendatangkan Erling Haaland pada musim panas mendatang. Namun keinginan Real Madrid itu belum tentu mendapatkan restu dari Manchester United. Masih belum jelas apakah United akan rela membiarkan striker Uruguay itu pergi di tengah musim. Kontrak Cavani di Manchester United sendiri sudah sangat menipis. Sang pemain bisa cabut sebagai free agent di musim panas tahun 2022. Sebuah pengakuan diungkapkan oleh Gunnar Solskjaer yang menyebut sang playmaker Jesse Lingard tidak bahagia bermain di Manchester United. Pada musim panas ini, Lingard memutuskan kembali ke Manchester United setelah pada musim lalu ia menjalani setengah musim yang cemerlang di West Ham United. Namun sayang, sang playmaker tidak mendapatkan jam bermain yang banyak di MU. Ia sulit menggeser Bruno Fernandes sebagai playmaker utama Manchester United. Namun, Lingard saat ini mendapatkan peran krusial sebagai super sub MU. Ia kerap masuk dan menghadirkan perbedaan seperti saat melawan Villarreal kemarin. Baru-baru ini, Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan bahwa Jesse Lingard sedang tidak bahagia di Manchester United. Sang playmaker tidak senang hanya mendapatkan peran sebagai super sub di skuad Setan Merah. Namun Ole Gunnar Solskjaer mengaku puas dengan dampak yang diberikan Lingard pada tim utama MU. Ia menilai sang playmaker sanggup jadi pembeda saat dibutuhkan dari bangku cadangan. Manchester United nampaknya tidak akan full tim saat menjamu Everton di akhir pekan nanti. Luke Shaw dilaporkan absen membela Setan Merah di laga ini. Menurut laporan tersebut, Luke Shaw sebenarnya absen bukan karena masalah cedera. Sang bek memang ditarik keluar lebih awal saat melawan Aston Villa. Ia dikabarkan mengalami cedera ringan di laga itu. Namun pada tengah pekan kemarin, Ole Gunnar Solskjaer mengkonfirmasi bahwa cedera Luke Shaw tidak parah dan seharusnya ia bermain melawan Villarreal. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Luke Shaw yang absen melawan Villarreal karena ia mengalami demam. Sang bek mengalami tidak enak badan, sehingga ia harus absen meski ia sudah bebas dari cedera. Laporan itu mengklaim bahwa sakit Luke Shaw masih belum sembuh, sehingga ia kemungkinan absen melawan Everton. Sebuah kisah menarik diungkapkan Alex Telles. Bek Manchester United itu mengakui bahwa Cristiano Ronaldo sempat marah-marah ke timnya saat laga melawan Villarreal. Alex Telles menyebut bahwa pada laga itu Ronaldo sempat marah-marah ke timnya karena ia tidak mendapatkan pasokan bola yang cukup. Di luar lapangan, saya punya hubungan yang baik dengannya karena kami sama-sama berbicara dalam bahasa Portugis. Namun di pertandingan kemarin ia agak marah karena kami tidak banyak memberikannya bola. Saya berkata kepadanya, tenang, tetaplah berkonsentrasi dan bola akan datang kepadamu.
sesaat setelah saya mencetak gol. Ronaldo tidak butuh banyak asupan bola untuk mencetak gol, bukan? Alex Telles mengaku sangat kagum dengan kualitas yang dimiliki Ronaldo. Ia menilai sang penyerang punya naluri yang tajam sehingga ia mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan maksimal. Manchester United akan menjamu Everton pada pekan ke-7 Liga Inggris atau Premier League 2021-2022, Sabtu 2 Oktober 2021. Pertandingan di Old Trafford ini dijadwalkan kick-off 18.30 waktu Indonesia Barat. Manchester United baru saja berjuang sangat keras untuk meraih sebuah kemenangan dramatis atas Villarreal di pentas Liga Champions. Sempat tertinggal menit ke-53, MU membalas lewat gol Alex Telles pada menit 60. Kemudian mengunci kemenangan 2-1 melalui gol injury time Cristiano Ronaldo. Jika dimainkan kontra Everton, maka Ronaldo akan melakoni penampilannya yang ke-200 di Liga Inggris. Bintang Portugal tersebut sudah mengukir total 87 gol di kompetisi ini. MU dan Everton saat ini sama-sama memiliki 13 poin di klasemen sementara. Mereka sama-sama telah mengemas 4 kemenangan dari 4 pertandingan. Yang beda adalah selisih golnya. MU telah mencetak 13 gol dan baru kebobolan 5 gol. Sedangkan Everton menyerangkan 12 gol dan 7 kali kemasukan. Manchester United cuma kalah sekali dalam 12 pertemuan terakhir dengan Everton di Liga Inggris. Melihat statistik tersebut, juga fakta bahwa Everton sedang mengalami krisis pemain, MU sepertinya layak difavoritkan dalam bentrokan di Old Trafford nanti.